Mahfud MD dan Gubernur Banten memberikan tanggapan atas pernyataan Ridwan Kamil. Sebelumnya Ridwan Kamil meminta Menko Polhukam Mahfud MD bertanggung jawab atas pernyataan yang mengizinkan penjemputan Rizik Syihab. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan di Polda Jawa Barat terkait kerumunan pendukung pimpinan Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat. Usai memberikan keterangan kepada penyidik Polda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pernyataan bahwa kasus kerumunan di Cengkareng, Petamburan, dan Megamendung diawali pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan izin penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab. Iya, jadi poin saya, jangan hanya kepala daerah yang dapat dampak-dampaknya suruh mengklarifikasi. Penanggung jawab di pusat, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu kan statementnya ada di media, tuh. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir hukum. Ya. Tapi intinya, menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, kira-kira begitu. Maka saya ingin memberi contoh, saya pun hadir ya, memberikan jawaban pertanyaan. November 2020 lalu Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan mengizinkan pendukung Rizik Syihab untuk menjemput saat tiba di tanah air, asalkan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam unggahannya di media sosial, Mahfud MD menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya mengizinkan penjemputan Rizik Syihab saat tiba di Indonesia. Namun Mahfud MD menyatakan tidak bertanggung jawab atas acara pernikahan anak Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta yang berakibat kerumunan. Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim turut angkat bicara terkait kerumunan masa penjemput kepulangan Rizik Syihab di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya beserta Bupati dan Wali Kota Tangerang enggan menjadi pihak yang disalahkan karena masalah keamanan menjadi otoritas pihak bandara. Kerumunan di bandara itu adalah menjadi otoritas pihak Bandara Soekarno-Hatta yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah setempat maupun pemerintah provinsi. Protokol kesehatannya pun mengacu pada BNPB, pada pusat yang menangani dan berbagai hal yang berkaitan dengan tata laksana kesehatan itu mereka berdasarkan instruksi dan perintah pemerintah. Saat ini Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus penghasutan yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya melarang aksi 18-12 digelar besok. Polisi menilai kerumunan aksi berpotensi menimbulkan klaster COVID-19. Rencana itu kan katanya. Kalaupun ada aksi, kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Ya. Salus populi supreme lex exto. Keselamatan masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi. Jadi sudah ada undang-undang tentang kekarantinaan, kesehatan, ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, ada perda, ada pergub, dan ada instruksi daripada gubernur, seruan dari gubernur. Itu nanti akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan, ya. Sehingga akan kita laksanakan 3T, sehingga kerumunan-kerumunan tersebut bisa terkendalikan. Jangan sampai nanti di antara kerumunan itu ada yang positif,
sehingga menularkan kepada yang lain. Kasus klaster Petamburan, klaster Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan itu sangat berbahaya untuk terjadinya penularan. Jadi kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Terima kasih ya. Simpatisan Rizik Syihab menggelar aksi di sejumlah daerah menuntut pembebasan HRS dan pengusutan 6 anggota FPI yang tewas tertembak. Para pendukung HRS juga berencana menggelar aksi di Istana Negara Jumat besok. Simpatisan Rizik Syihab di sejumlah daerah menggelar aksi menuntut pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dibebaskan. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan simpatisan Rizik Syihab berunjuk rasa di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dalam aksinya, massa meminta agar Rizik Syihab dibebaskan dan meminta pengusutan 6 anggota FPI korban penembakan di ruas tol Jakarta Cikampek. Ratusan personil TNI dan Polri serta Satpol PP Kota Bekasi pun disiagakan di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi. Usai menyampaikan aspirasi, massa simpatisan Rizik Syihab membubarkan diri dengan tertib. Aksi menuntut Rizik Syihab dibebaskan juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Massa yang menggelar aksi melantunkan sholawat di tengah guyuran hujan. Dalam orasinya mereka menuntut agar Rizik Syihab segera dibebaskan karena tidak bersalah. Dan selain itu massa juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus tewasnya 6 laskar FPI. Setelah 20 menit menggelar aksi, perwakilan pendemo diterima oleh pihak Polres Cianjur. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, ratusan anggota FPI memaksa masuk ke ruang Mako Polres Ciamis Minggu sore lalu. Aksi sempat ricuh saat massa memaksa menerobos masuk ruang kantor utama Mapolres Ciamis dan saling dorong dengan aparat. Aksi massa FPI ini ingin menyerahkan diri untuk ditahan karena turut serta dalam kerumunan penyambutan kedatangan Rizik Syihab yang baru pulang dari Arab Saudi. Mereka menolak penahanan Rizik Syihab dan siap untuk dihukum menggantikan Habib Rizik. Aksi mereka berhasil diadang dan kemudian dibujuk tokoh agama juga pimpinan Polres hingga tidak berujung anarkis. Sudah ada larangan dari polisi, apakah aksi 18.12 akan tetap digelar besok? Kita bahas bersama Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Bernard Abdul Jabar dan Ketua X212 Pengawal Jokowi Amin Rasman Arif Nasution. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Bernard terlebih dahulu. Pak Bernard, sudah ada larangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk aksi 18.12. Lantas apakah aksi ini akan tetap jalan atau bagaimana, Pak? Ya, saya juga baru mendengar tadi bahwa itu ada larangan. Padahal tadi sekitar jam 12:30 Korlap aksi sudah berdiskusi dengan Kapolri Polda Metro Jaya untuk membicarakan masalah aksi besok. Artinya surat pemberitahuan kan sudah kita serahkan pada beberapa hari yang lalu. Kemudian tadi untuk korlap aksi tersebut juga sudah berdiskusi dan saya belum menerima laporan yang gamblang yang jelas dari korlap yang tadi kemudian berdiskusi dengan pihak Polda Metro Jaya. Bernard, singkat ceritanya ini jalan terus atau pending? Kayaknya sih antusias massa sudah melakukan, sudah semenjak kemarin sudah, tapi tetap walaupun bagaimana kita kan akan melakukan juga protokoler dari kesehatan tersebut. Gitu. Artinya jalan terus ya? Ya, insya Allah jalan terus. Insya Allah. Oke, bisa diperkirakan berapa massa yang sudah terdata akan datang dari elemen mana saja? Karena aksi ini sebenarnya melibatkan untuk daerah Jakarta ya dan sekitarnya saja ya, tidak kemudian juga mengundang-undang untuk dari daerah untuk hadir di tempat istana ini. Dan ini juga merupakan bagian dari upaya kita juga dari anak NKRI untuk melakukan upaya meminta tentang keadilan dan sebagainya, bagaimana tuntutan-tuntutan kami yang sudah dijelaskan di Pak Bernard, sebelum kita masuk ke tuntutan, sebagai bagian dari penggiat aksi, kira-kira Anda bisa menggambarkan tidak yang akan ikut aksi besok itu berapa?
Ya paling sekitar kurang lebih 5.000 sampai 10.000-an. Oke. Cuman kita juga nggak bisa memprediksi berapa banyak masa yang akan hadir, tapi secara berita yang kita dapatkan tadi itu ya sekitar 5.000-an lah, lebih lah yang akan hadir di tempat itu. Oke, 5.000 sampai 10.000 orang dipastikan besok akan berkumpul. Saya ke Bung Rasman, apa komentar Anda mengenai ini bahwa sudah ada statement polisi, namun jalan terus untuk aksi menyuarakan pendapat mereka soal ketidakadilan bagi Rizik Syihab? Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin menyatakan bahwa adanya demonstrasi, adanya penyampaian pendapat di muka umum itu hak setiap warga negara. Tapi yang perlu kita pedomani hari ini saja sudah keluar instruksi Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa untuk keluar masuk Jakarta saja yang menggunakan jalan darat itu harus menggunakan rapid test antigen. Artinya bahwa ada lonjakan yang secara serius terjadi di DKI Jakarta dan bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu maka berkerumun itu akan mendatangkan klaster-klaster baru. Penjelasan dari Kapolda tadi mengatakan bahwa ada klaster baru di Petamburan, ada klaster baru di Tebet, kemudian ada juga klaster baru misalnya di Megamendung. Dan ini sekarang mata tertuju bahwa dengan berkerumun inilah menyebabkan banyak gubernur-gubernur dipanggil, kemudian bahkan Pak Habib Rizik Syihab oleh kepolisian dianggap misalnya telah melakukan pelanggaran sehingga menjadi tersangka dan beberapa orang tokoh lainnya. Ya, prinsipnya Anda tidak sepakat dengan rencana aksi ini? Bagaimana? Prinsipnya Anda tidak sepakat dengan rencana digelarnya aksi ini? Karena situasi pandemi sekarang makin melonjak, maka idealnya tidaklah perlu untuk dilakukan yang namanya unjuk rasa dimaksud. Apalagi tidak mendapat izin dari kepolisian. Yang kedua, itu pernyataan dari Kapolda, beliau mengatakan akan melakukan yang namanya pendekatan persuasif atau ya pendekatan kemanusiaan. Maka ini penertiban kemanusiaan ini tentu juga nanti dikhawatirkan kalau terjadi head to head, kita khawatir nanti terjadi clash. Maka yang disalahkan lagi adalah pihak kepolisian dan pemerintah. Nah, oleh karena itu menurut saya sebaiknya fokus saja kepada penegakan hukum, membela Habib Rizik di persidangan, membela yang lain-lain agar kita sekarang tidak lagi pada persoalan yang menurut saya kerumun, tapi pada persoalan penegakan hukum. Seperti itu. Baik, Pak Bernard, langsung saya minta komentar Anda sebaiknya tidak melalui unjuk rasa, namun bisa langsung melalui pendekatan hukum. Ya, untuk pendekatan hukum kan sudah dilakukan, artinya sudah dilaksanakan dan sudah diupayakan ya untuk itu semua. Namun kan kalau kita juga melihat kenapa aksi ini kemudian ada, itu dikarenakan memang kita melihat bahwa supremasi hukum sekarang ini yang kita lihat ini kan sangat tidak memberikan keuntungan bagi mungkin pihak satu atau pihak yang lainnya. Artinya hukum yang kemudian ditegakkan ini ketidakadilannya itu benar-benar. Makanya salah satu daripada apa yang kita tuntut dalam agenda aksi ini adalah bagaimana untuk menciptakan, memimbau, meminta agar supremasi hukum ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Bahkan kasus yang dialami oleh Habib Rizik dikarenakan mungkin pasal kerumunan, tetapi kan juga kita melihat banyak kerumunan yang lainnya yang juga menyebabkan mereka-mereka yang terlibat dalam kerumunan itu tidak dipanggil ataupun tidak dihukum. Sebenarnya juga kita melihat pilkada yang waktu kemarin itu pun sudah menimbulkan klaster-klaster baru, artinya berapa banyak petugas-petugas KPPS bahkan diberitakan ribuan yang terkena COVID-19. Oke, Bang Rasman, betul Anda juga melihat pola yang sama, ada standar ganda dalam penegakan hukum? Enggak, saya kira begini. Saya kira Bung Bernard, bahwa
tidaklah kita harus mengatakan bahwa ada standar ganda dalam penegakan hukum. Saya sendiri minggu yang lalu saya masih ingat dan sekarang akan saya ucapkan lagi bahwa saya sependapat dengan pernyataan Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang mengatakan bahwa Mahfud MD harus bertanggung jawab dalam persoalan keramaian ini. Karena beliau yang mengatakan bahwa diberi ruang kepada masyarakat untuk menjemput imam besar. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi kerumunan massa itu, maka menjadi konsekuensi logis dari penegakan hukum. Karena ada aturan main yang harus dilakukan di situ. Nah, polisi berada pada ranah itu. Maka menurut saya kalau Bung Bernard mengatakan ada keramaian yang lain, oke, saya sebut saja di Tangerang. Saya mengatakan bahwa sebaiknya polisi juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk yang melakukan acara itu. Tapi bukan berarti dengan dianggapnya ada kelalaian atau pembiaran dalam sementara waktu, bukan berarti kita membuat klaster baru, menyampaikan ketidakpuasan yang kita lakukan. Maka saya katakan di forum yang terhormat ini, sebaiknya Mahfud MD mengundurkan diri, dan saya minta Presiden bertindak tegas. Tapi dalam hal protokol kesehatan, kita harus sepakat bahwa negara ini harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat ada di atas segala-galanya dan di atas hukum itu sendiri. Baik, dan Pak Bernard, apa jaminannya bahwa lebih dari 5.000 massa yang akan datang besok ini tidak akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19? Ya, kita melihat juga, artinya kan kita sudah menghimbau dan sebagaimana kita juga keluarkan di meme-meme itu bahwa tetap menghimbau, menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Artinya ya kita juga melihat sama seperti yang lain juga selalu menghimbau untuk seperti itu. Tapi ya kita melihat banyaknya kemudian terjadinya klaster-klaster baru seperti itu. Dan ini yang menjadi satu hal bahwa apa yang insya Allah kita lakukan ini menjadi satu bagian ya untuk menyuarakan hak pendapat kita di depan umum, dan ini juga kita pasti akan patuhi untuk protokol kesehatan. Mengapa dirasa tidak ada jalur lain, Pak Bernard? Mengapa harus melalui ekspresi berpendapat seperti ini di masa bahwa saat ini Jakarta sedang genting juga, pengetatan sedang dilakukan, baik itu rekomendasi dari Pak Luhut dan juga Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta? Iya, benar. Kemarin kan kita sudah lakukan. Artinya reuni pun kita tidak adakan, diganti dengan webinar dan sebagainya. Karena kita juga melihat, mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini nanti akan menimbulkan sesuatu yang memang akan menimbulkan kerumunan massa kalau tetap reuni kemarin kita paksakan. Akhirnya kan kita kemudian tunda untuk menghormati. Tapi jalur-jalur seperti ini udah meminta rekonsiliasi. Artinya Anda pesimis atau barangkali skeptis dengan proses hukum yang sedang berjalan saat ini? Kan pra-peradilan sudah masuk ini. Ya, kita akan tunggu saja. Kan selama ini apa yang kemudian kita lihat, apa yang kita dengan kasat mata dan sebagainya, ini adalah bentuk daripada diskriminasi hukum yang sudah terjadi. Artinya apapun kerumunan yang kita lihat yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi nyatanya kan tidak ada sanksi, tidak ada pemanggilan atau tidak ada apa dengan pembangunan yang sama, perayaan Maulid yang sama dan sebagainya. Dan inilah yang harus juga kita kritisi, kita sikapi bahwa di dalam negara Indonesia ini semua masyarakat, warga negara itu di mata hukum kan sama. Tetapi kenapa ini kemudian terjadi diskriminasi, sementara yang satu kemudian ditangkap, dihukum, dipenjara. Kita berbagi waktu, Pak Bernard. Bang Rasman, Iya. bagaimana tanggapan Anda soal sarana hukum dianggap tidak merepresentasikan atau mewakili rasa keadilan bagi kelompok ini? Ini terlalu prematur ya, Pak Bernard ya. Kan sekarang banyak permintaan termasuk dari DPR RI agar dibentuk tim pencari fakta, itu ada, terhadap meninggalnya atau wafatnya 6 orang laskar FPI. Yang kedua, juga sekarang sedang ada upaya untuk melakukan upaya pra-peradilan. Bukankah proses penegakan ini adalah salah satu saluran hukum? Nah, oleh karena itu menurut saya, justru kalau sekarang situasinya tidak kondusif, baru saja Pak Habib Rizik Syihab misalnya menjadi tersangka dan ditahan,
karena berkerumun, lalu kemudian diciptakan kerumun yang baru. Dan sebagaimana kata Pak Bernard tadi, misalnya mereka tidak melakukan reuni 212, sekarang mereka buat 18-12, ya sama saja bahwa cara pendekatan yang dimaksud itu tetap saja melakukan perbedaan yang mendasar antara pendukung Pak Habib Rizik dengan pemerintah. Saya kira kalau ini dibenturkan, pasti tidak akan pernah sehat bangsa ini. Nah, maka menurut saya, maka penegak hukum, mereka memang berjalan sesuai dengan pada norma-norma yang normatif. Oleh karena itu penegakan hukum. Nah, saya khawatir besok terjadi misalnya ada hal-hal yang berbeda di lapangan, ada yang misalnya terjadi gangguan di lapangan, maka kepolisian disalahkan lagi. Pemerintahan ini dikatakan zolim lagi. Nah, makanya saya katakan tadi, demi perbaikan semuanya, idealnya demo jangan dilakukan, salurkan ke DPR RI, minta Komisi 3 untuk melakukan upaya-upaya bagaimana agar tidak terjadi lagi yang namanya misalnya ada keramaian di Tangerang. Nah, kalau Pak Bernard mengatakan minta, saya juga mengatakan agar itu diminta. Oke. Nah, kan boleh disampaikan itu. Oke, Saya kira ini Bang Rasman, pendekatan bisa hukum dijelaskan yang sedikit, perlu dilakukan. artinya apakah Anda menyaksikan dengan istilah Kapolda tadi, menarik soal operasi kemanusiaan yang Anda sebutkan akan ada potensi gesekan yang terjadi antara kerumunan ini dengan aparat? Iya, saya khawatir akan terjadi gesekan itu, gitu. Karena sudah pernah terjadi gesekan, contoh, ketika terjadinya atau meninggalnya 6 laskar, itu kan gesekan di lapangan kilometer 50 kan. Nah, saya khawatir nanti ada gesekan lagi gitu loh. Karena ini antara aparat dengan ribuan orang, dan Pak Bernard mengatakan bahwa ini mereka meskipun katakan akan mematuhi protokol kesehatan, saya khawatir tidak akan terkendali. Misalnya ketika penjemputan di bandara saja, bahwa di situ tidak terkendali sampai masuk ke jalan tol. Dan ini mengakibatkan bahwa adanya persoalan baru. Maka menurut saya, kalau ada ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, salurkan melalui penegakan hukum yang lain. Baik, Pak Bernard, ada kekhawatiran muncul potensi-potensi gesekan. Bagaimana Anda menjamin keamanan dalam aksi besok? Kekhawatiran itu kan pasti ada. Cuman kalau kemudian kemarin kita lihat terjadi gesekan, kerumunan apa yang dilakukan di jalan tol, kemudian terjadi gesekan dengan aparat dan pengawal Habib Rizik. Kemudian juga kita lihat berapa banyak pula yang kita sudah lakukan ke Komisi 3, sudah kita lakukan menempuh jalur utuh untuk melaksanakan, meminta bagaimana supaya di kasus yang penembakan yang dilakukan oleh aparat ini dituntaskan. Dan ini yang kita minta, yang kita senantiasa selalu suarakan. Dan salah satu di antara aksi kita besok itu adalah bagaimana meminta supaya kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya dan menghukum di siapa aktor intelektual di balik itu semua. Dan ini kan kita melihat sesuatu yang mungkin kita banyak pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa wah ini begini prosesnya begini dan sebagainya, dan inilah yang kita tunggu. Anda justru tidak melihat bahwa ini akan memperumit keadaan. Andai kata bahwa ada gesekan, ada penyusup atau hal yang tidak dipikirkan, tidak dihindarkan terjadi esok hari, paralel dengan proses hukum yang sedang berjalan saat ini, baik dari Komnas HAM, ke pra-peradilan dan lain sebagainya. Kita sudah pikirkan itu semua. Penyusup ataupun siapapun yang akan mengganggu ya akan adanya aksi kita besok menyuarakan pendapat di muka umum, kita sudah melakukan antisipasi itu, dan insya Allah kita selama ini juga berdemo, selama ini melakukan aksi, tidak terjadi apa-apa. Antisipasi seperti apa, Pak Bernard? Antisipasinya seperti apa jika terjadi penyusup? Ya kita sudah akan tangani itu. Jadi ada tim dari kita yang sudah siap untuk menangani itu semua. Dan kita, yang penting ini kita menjaga bahwa jangan sampai ini juga terjadi hal-hal yang kita diinginkan. Dan itu yang kita selama ini jaga, yang selama ini kita lakukan kan seperti itu. Ya, yang saya tangkap bahwa elemen massa yang unjuk rasa besok bisa diidentifikasi, penyusup pun bisa diantisipasi, protokol kesehatan akan dijaga. Andai kata ini tetap berjalan, kita berharap ini baik-baik saja. Terima kasih Bang Rasman, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Bernard, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan di lain kesempatan, kita akan berdiskusi lebih dalam lagi.